Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Andri Bima Takwa, perwakilan dari kelompok sekian yang beranggotakan Tony Sugiarto dengan NRP 1630-118. Yang kedua ada M. Fadi Ramadan, NRP 1730-195, Wahyu Muharram Wijaya, NRP 1730-196. Baiklah, di sini tugas besar yang kami ambil adalah pengembangan model algoritma koloni semut untuk optimasi rute distribusi pengangkutan sampah, tepatnya di kota Yogyakarta. Baik. Nah, sistem pengangkutan sampah di kota Yogyakarta itu dilakukan dari kelurahan kecamatan ke tempat pembuangan sementara, dari TPS. Selanjutnya baru diangkut dari TPS ke TPA. Nah, dari sini ada beberapa permasalahan. Pertama, dari truk pengangkut sampah tadi sering sekali tidak teratur dari waktu penjemputan sampai pengantaran, sehingga menyebabkan penumpukan sampah tuh di TPS sebelum diangkut ke TPA. Nah, selain itu, dari TPS juga tidak mempunyai kapasitas maksimum. Jadi, dari TPS sampah menumpuk, dan dari truk pun tidak mempunyai waktu yang jelas kapan harus memindahkan TPS dan ke TPA. Salah satu penyebabnya adalah jarak, karena truk tidak mempunyai rute yang efektif. Nah, pada saat ini, penelitian yang kami ambil ini adalah memang dari jurnal. Tapi yang kami bahas berupa tadi, dari jarak TPS ke TPA. Yang akan kita selesaikan permasalahan ini menggunakan metode koloni semut. Seperti itu. Baik, dari latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, dari sini akan menjelaskan tentang deskripsi sistem. Ya, deskripsi sistem itu distribusi pengangkutan sampah di kota Yogyakarta seringkali tidak teratur dan mengakibatkan penumpukan sampah dengan volume cukup besar. Sistem pengangkutan sampah di kota Yogyakarta dibagi menjadi dua, dilakukan dari kelurahan atau kecamatan ke TPS, dan dari TPS diangkut ke tempat pembuangan akhir. TPS sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Ada depo, kontainer, dan bangunan permanen. Nah, sini ada penjelasan depo, itu merupakan gerobak-gerobak pengangkut. Terus, kontainer itu merupakan bak terbuka yang berada di belakang truk, tapi ditinggalkan di tempat-tempat tertentu. Lalu, ada bangunan permanen. Baik. Nah, untuk penyelesaian permasalahan ini, kita kerucutkan menjadi batasan masalah. Yakni penelitian ini dikhususkan kepada bangunan permanen. Oke, sekarang identifikasi variabel. Parameter-parameter yang digunakan dalam algoritma koloni semut ini antara lain ada intensitas jejak semut atau tau IJ dan perubahannya. Tau IJ juga. Terus yang kedua itu ada tetapan siklus semut, ada Ki, itu merupakan konstanta yang digunakan dalam persamaan untuk menentukan KIJ. Terus yang ketiga, ada tetapan pengendali intensitas semut, yaitu alpha, digunakan dalam persamaan probabilitas, dan ada tetapan pengendali visibilitas atau beta, digunakan dalam persamaan probabilitas node. Yang kelima ada visibilitas antar kota, ya, yang tadi antara jarak TPS tadi itu digunakan node sama TIJ juga atau tau IJ. Terus yang keenam ada banyak semut dengan notasinya M. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Wahyu Muharram dipersilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan deskripsi model dasar dari studi kasus ini. Algoritma koloni semut atau N-colony optimization digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pencarian solusi dimulai dengan melakukan pemilihan secara bertahap berdasarkan nilai fungsi feromon, trail, dan informasi heuristik yang terbesar.
Pheromone trail menunjukkan kualitas solusi yang telah dicapai oleh semut dari perjalanan sebelumnya. Sedangkan informasi heuristik sesuai dengan input data dari suatu permasalahan. Kegiatan ini dilakukan oleh semua semut dalam satu koloni. Setelah satu koloni semut menyusun kombinasi solusi, maka dilakukan pemilihan semut terbaik yang akan dibandingkan dengan semut terbaik secara global sehingga menghasilkan solusi akhir. Nah, selanjutnya terdapat deskripsi model yang dikembangkan. Pengambilan sampah oleh kendaraan truk pengangkut sampah seringkali tidak teratur mengakibatkan volume sampah di kota Yogyakarta menumpuk dan menyebabkan polusi serta pencemaran lingkungan yang kotor. Hal tersebut disebabkan karena sampah pada TPS tidak dapat didistribusikan dengan baik ke TPA Piungan. Sehubungan dengan masalah tersebut, maka akan dirancang model optimasi rute distribusi agar sistem distribusi pengangkutan sampah di kota Yogyakarta ini dapat berfungsi secara optimal. Dalam hal ini digunakan algoritma koloni semut untuk menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya terdapat asumsi model. Asumsi model ini menggunakan algoritma koloni semut sesuai dengan langkah-langkah penyelesaiannya. Perlu dilakukan inisialisasi parameter terlebih dahulu. Nah, berikut parameter yang digunakan. Yang pertama, intensitas jejak kaki semut sebesar 0,01. Tetapan siklus semut Q sama dengan 20 VV tau IJ. Yang ketiga, tetapan pengendali intensitas jejak semut alfa sama dengan 1. Nah, yang keempat, tetapan pengendali visibilitas beta sama dengan 1. Dan yang terakhir, banyak semut. Dalam hal ini, sebanyak TPS yang akan dibahas dinotasikan dengan M sama dengan 41, tetapan penguapan jejak semut P sama dengan 0,5. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fahri Ramadan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model apa yang dibikin oleh kita untuk menyelesaikan permasalahan di TPS ini. Nah, di sini kita memakai model koloni semut. Nah, secara alamiah, koloni semut mampu menemukan rute terpendek dalam perjalanan dari sarang ke tempat-tempat sumber makanan. Nah, kenapa kita pakai koloni semut? Soalnya koloni semut itu kan semut-semut itu tuh diasumsikan sebagai trik-triknya gitu. Nah, di sini koloni semut dapat menemukan rute terpendek antara sarang dan sumber makanan. Nah, sarang dan sumber makanannya itu diasumsikan sebagai TPS ke TPA gitu. Nah, udah gitu kenapa kita pakai koloni semut? Kan koloni semut itu biasanya di dalam perjalanannya tuh suka meninggalkan jejak kaki yang mengandung feromon pada lintasan yang telah dilalui. Makanya di sini tuh kelihatan kan yang ini nih. Nah, ini tuh feromon-feromon dari semut tersebut gitu. Ini juga bisa diterapkan pada metode untuk memperpendek jarak dan mempersingkat waktu untuk truk-truknya dari TPS ke TPA gitu. Nah, setelah itu di sini ada hasil pengujian model. Nah, kita melakukan pengujian modelnya tuh kita mendapatkan di sini ada total jarak yang sudah diuji. Maksudnya hasil total jarak yang dilakukan memakai metode semut. Nah, terus ada volume sampah per hari yang makin bawah makin besar yang di bawah gitu. Makin banyak juga. Soalnya kan kalau pakai koloni semut itu tuh jadi efektif dan efisien gitu. Nah, udah itu ada yang ini adalah ringkasan dari dua tabel ini. Nah, jadi kesimpulannya, sistem pengangkutan sampah di Kota Yogyakarta dilakukan dari kelurahan atau kecamatan ke tempat pembuangan sementara. Selanjutnya dari TPS ke tempat pembuangan akhir. Nah, dari TPS sendiri terbagi atas 3 jenis. Ada depo, ada kontainer, dan landasan yang tadi udah dijelaskan oleh Andre. Di lain pihak, pengambilan sampah oleh kendaraan truk pengangkut sampah seringkali
tidak teratur mengakibatkan volume sampah di kota Yogyakarta yang cukup besar tidak dapat didistribusikan dengan baik ke TPA Piungan. Soalnya kalau misalnya kita nggak pakai metode semut ini, kita nggak akan bisa mengangkut sampah dengan volume yang banyak dan tidak efektif aja gitu kalau misalnya nggak pakai metode ini. Sehubungan dengan masalah tersebut, sistem optimasi rute distribusi ini dirancang agar sistem distribusi pengangkutan sampah di kota Yogyakarta dapat berfungsi secara optimal. Nah, emang terbukti juga ya dari hasil pengujian model juga, asalnya jaraknya bisa jauh banget gitu. Sekarang jaraknya di titik optimal gitu, dan volume sampahnya juga lebih banyak dari yang sebelumnya. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh.